Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Prasida dengan NIM M31180026 dari kelas TIA Angkatan 2018 dari program studi D3 Teknik Informatika Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Sistem Informasi Manajemen Kendaraan Dinas berbasis website dengan nama Simenkendis. Sistem Informasi Manajemen Kendaraan Dinas berbasis website dengan nama Simenkendis ini digunakan untuk membantu admin dalam melakukan manajemen keuangan dan monitoring pemeliharaan kendaraan dinas untuk mendapatkan laporan keuangan serta laporan data pemeliharaan kendaraan dinas, dan dapat membantu operator dalam melakukan pemeliharaan kendaraan dinas, yaitu pemeliharaan servis, pemeliharaan pajak, dan pemeliharaan bahan bakar minyak kendaraan dinas. Sistem informasi ini berhasil mengimplementasikan beberapa fitur, di antaranya yang pertama yaitu manajemen data master, digunakan untuk mengelola data user, OPD, pegawai, jabatan, kendaraan, mitra servis, mitra BBM, bagian pemeriksaan, dan indikator pemeriksaan. Yang kedua, manajemen anggaran, digunakan untuk mengelola data tahun anggaran pemeliharaan, mengelola total rencana anggaran pemeliharaan kendaraan dinas, dan melihat detail anggaran pemeliharaan. Yang ketiga, yaitu manajemen pemeliharaan kendaraan dinas, digunakan untuk mengelola data jadwal servis, jadwal pajak, dan pemeliharaan BBM. Yang keempat, pengajuan pemeliharaan servis, digunakan untuk melakukan permintaan pengajuan servis serta dapat memverifikasi pengajuan servis. Yang kelima yaitu notifikasi, digunakan untuk menampilkan notifikasi pengingat servis, pengingat pajak, dan pengajuan servis. Yang keenam yaitu bukti pemeliharaan kendaraan dinas, digunakan untuk menambahkan bukti pemeliharaan servis, pemeliharaan pajak, dan pemeliharaan BBM. Yang ketujuh yaitu cetak laporan, digunakan untuk mencetak laporan anggaran pemeliharaan dan laporan pemeliharaan kendaraan dinas dalam format Excel maupun format PDF. Untuk lebih jelasnya, saya akan mendemonstrasikan satu persatu fitur dari sistem informasi manajemen kendaraan dinas berbasis website ini. Ini adalah halaman awal dari sistem informasi manajemen kendaraan dinas atau halaman beranda. Di halaman ini terdapat grafik eksekutif data servis dan data pajak kendaraan dinas. Grafiknya seperti ini. Kemudian terdapat grafik data kendaraan dinas yang belum servis dan yang belum pajak. Kemudian terdapat grafik data kendaraan dengan kategori roda dan terdapat grafik data kondisi kendaraan, serta terdapat kalender jadwal servis kendaraan dan jadwal pajak kendaraan. Pertama, saya akan melakukan login sebagai user admin untuk menampilkan halaman admin. Masuk menu login dengan mengarahkan kursor ke tombol login, kemudian klik. Kemudian akan muncul form untuk login dengan memasukkan NIP dan password. NIP admin, kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, seterusnya. Kemudian dengan passwordnya admin. Admin 1, 2, 3. Sign. Ini adalah halaman dashboard admin. Di halaman dashboard ini terdapat informasi notifikasi pengajuan servis yang dapat dilihat di sini. Kemudian dapat dilihat di pojok kanan atas di sini. Dan terdapat jumlah data statistik, yaitu data user, data OPD, data kendaraan, data mitra servis, data jadwal servis, data pengajuan pemeliharaan, data jadwal pajak, dan data jadwal mitra BBM. Dan terdapat menu yang dapat dikelola oleh admin. Yang pertama yaitu menu data master, digunakan untuk mengelola data master, di antaranya data user, data OPD, data pegawai, data jabatan, data kendaraan, data mitra servis, data mitra BBM. Dan
terdapat menu anggaran pemeliharaan, digunakan untuk mengelola anggaran pemeliharaan, tahun anggaran, dan total rencana anggaran pemeliharaan. Kemudian terdapat menu pemeliharaan servis. Pemeliharaan servis ini dapat mengelola jadwal servis dan data master bagian pemeriksaan, data indikator pemeriksaan, dan juga dapat mengelola pengajuan servis serta melihat riwayat pemeliharaan servis. Kemudian terdapat menu pemeliharaan pajak, digunakan untuk mengelola jadwal pajak dan melihat data riwayat pemeliharaan pajak. Kemudian terdapat menu pemeliharaan BBM, digunakan untuk melihat pemeliharaan pengisian BBM. Kemudian di sini saya akan menjelaskan satu persatu fitur yang terdapat di sistem informasi ini. Untuk fitur yang pertama yaitu manajemen data master. Di sini saya akan mengelola data master, misalnya nanti data master kendaraan, mitra servis, dan mitra BBM. Mengelola data master kendaraan terlebih dahulu. Kita klik menu data master, kemudian pilih menu kendaraan. Nah, di sini terdapat aksi tambah data dan juga edit, hapus, dan detail data kendaraan. Di sini saya mencoba menambahkan data kendaraan. Klik button tambah data kendaraan. Untuk kode kendaraan ini secara otomatis dan juga dapat bisa diganti dengan merek tipe Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi nomor rangkanya nomor mesin nomor STNK 661238 nomor 511. Untuk tahun kendaraan tahun 2009, kapasitas mesin 41.350 cc, itu jenis BBM-nya solar, kondisinya baik. Kemudian upload foto Mitsubishi Fuso. Kemudian setelah data diisi, kemudian klik submit. Terdapat alert bahwa data kendaraan dengan nomor polisi B9181DH berhasil ditambahkan. Untuk menambahkan data master kendaraan, di sini juga dapat mengedit, menghapus, dan melihat detail kendaraan. Saya lihat detail ini satu seperti ini. Kemudian di sini saya akan mengolah data mitra servis dan mitra BBM. Kita menambahkan mitra servis terlebih dahulu. Ditambah misalnya Raswo servis, alamatnya Sentangan Jakarta, dengan nomor HP 0271 655 klik submit, maka data master mitra service berhasil ditambahkan. Kemudian menambahkan mitra BBM, klik button tambah data, nama mitranya SPBU Pedaringan, alamatnya Jebres Jakarta, nomor
nomor handphonenya 0271 728 260, klik submit. Maka data mitra BBM SPBU Pendaringan berhasil ditambahkan. Itu untuk fitur manajemen data master. Untuk fitur yang kedua yaitu fitur manajemen anggaran. Di sini kita memilih menu anggaran pemeliharaan. Nah, di sini yang pertama kita harus menambahkan tahun anggaran di awal tahun dan dapat mengelola rencana anggaran pemeliharaan, yaitu pemeliharaan servis, pemeliharaan pajak, dan pemeliharaan BBM, dan juga dapat melihat detail anggaran tiap tahunnya. Yang pertama kita menambahkan tahun, klik button tambah tahun. Di sini akan otomatis di-generate tahun sekarang, yaitu tahun 2001. Ketika saya submit, itu tidak bisa karena sudah terdapat tahun anggaran 2021. Misalnya seperti ini. Kode tahun anggaran 2021 sudah ada. Seperti ini, sudah ada. Kemudian, setelah menambahkan tahun di awal tahun, kita dapat menambahkan anggaran di tahun yang akan direncanakan anggarannya. Misalnya tahun 2021. Di sini saya sudah menambahkan untuk pemeliharaan servis, pemeliharaan pajak, dan pemeliharaan BBM. Jadi, nanti ketika kita submit tidak bisa. Misalnya menambahkan pemeliharaan servis dengan anggaran 15 juta. Klik submit. Nah, nanti tidak bisa karena rencana anggaran pemeliharaan servis sudah ada. Setelah itu kita dapat melihat detail anggarannya. Klik button aksi detail anggaran. Nah, di sini sudah terdapat rencana anggaran pemeliharaan servis, pemeliharaan pajak, pemeliharaan BBM dengan total anggaran 68 juta. Nah, kemudian di bawahnya ini terdapat perhitungan sisa anggaran pemeliharaan. Seperti ini. Kemudian riwayat pemeliharaan servis, pemeliharaan pajak, pemeliharaan BBM. Nah, itu untuk manajemen anggaran pemeliharaannya. Kemudian untuk fitur yang ketiga yaitu manajemen pemeliharaan kendaraan dinas. Untuk manajemen pemeliharaan kendaraan dinas ini di awal tahun setelah melakukan manajemen anggaran, di awal tahun harus melakukan mengelola jadwal servis dan jadwal pajak. Di sini jadwal servis terlebih dahulu, klik menu pemeliharaan servis, pilih menu jadwal servis. Kita klik. Di sini dapat menambahkan jadwal servis untuk semua kendaraan itu di awal tahun. Pilih menu tambah data jadwal servis. Kemudian akan muncul form data jadwal pemeliharaan servis. Kemudian kita isi untuk semua kendaraan di awal tahun. Misalnya di sini saya akan mengisi satu kendaraan terlebih dahulu. Untuk jadwal servis dengan kode nama kendaraan unit 9, tanggal akhir servis kemarin itu yaitu tanggal akhir servisnya 27 April. Kemudian untuk tanggal servisnya tanggal 27 April. 27 April. Jenis servisnya berkala. Periode servisnya 4 bulan. Kemudian klik submit. Maka data berhasil ditambahkan. Ini untuk unit 9. Kita bisa melihat detailnya seperti ini. Dan mengedit jika belum dilakukan servis. Setelah melakukan
manajemen jadwal servis di awal tahun. Kemudian kita menginputkan jadwal pajak di awal tahun juga untuk kendaraan unit 4. Nama kendaraan unit 4, tanggal jatuh temponya 26 Agustus 2021, perkiraan pembayaran 2.200.000. Kita klik submit. Berhasil ditambahkan untuk unit 4. Sekian. Seperti ini. Nah, itu untuk manajemen pemeliharaan kendaraan dinas. Sebelum melakukan pemeliharaan kendaraan dinas, jadi harus menginputkan jadwal pajak dan jadwal servis di awal tahun. Kemudian untuk fitur yang keempat, yaitu fitur pengajuan pemeliharaan servis kendaraan. Di dalam fitur ini, untuk pengajuan servis kendaraan dapat dilakukan oleh admin dan dapat dilakukan oleh operator. Di sini saya akan mencoba melakukan pengajuan servis dari operator. Kita login dulu sebagai operator dengan masukkan NIP dan password. Maksudnya operator. Login operator berhasil. Nah, di sini untuk tampilan dashboard operator. Di halaman dashboard operator ini terdapat informasi notifikasi servis kendaraan, notifikasi pajak kendaraan, dan juga dapat dilihat di pojok kanan atas notifikasi pajak dan notifikasi servis. Dan juga menampilkan jumlah notifikasi servis, jumlah notifikasi pajak, jumlah pengajuan disetujui dan pengajuan ditolak. Dan terdapat beberapa menu di halaman operator, yaitu yang pertama menu pemeliharaan servis yang digunakan untuk mengelola pemeliharaan servis rutin atau berkala, melakukan pengajuan servis, dan melihat riwayat pemeliharaan servis. Kemudian terdapat menu pemeliharaan pajak, digunakan untuk melakukan pemeliharaan pajak dan juga melihat riwayat pemeliharaan pajak. Kemudian terdapat menu pemeliharaan PBM, digunakan untuk mengelola data pemeliharaan PBM. Di halaman operator ini, di sini saya akan melakukan pengajuan servis kendaraan di bagian operator. Pilih menu pemeliharaan servis, pilih menu pengajuan servis. Di sini terdapat button untuk menambahkan data pengajuan servis. Klik button tambah data. Akan muncul form tambah data pengajuan servis dengan memilih kendaraan, misalnya unit 4. Nama pegawainya Suparno. Laporan pengajuan pemeliharaannya misalnya lampu pecah, lampu kanan pecah. Kemudian kita bisa mengupload foto kondisi kendaraan rusak ataupun juga tidak. Misalnya di sini saya menambahkan foto kondisi lampu kanan pecah. Klik submit. Maka data pengajuan servis lampu kanan pecah dengan statusnya belum disetujui. Jadi untuk menyetujui pengajuan ini yang dapat melakukan hanya admin. Kita bisa melihat data pengajuannya. Di sini terdapat gambar dan data-datanya. Nah, setelah itu di bagian admin akan melakukan verifikasi pengajuan servis. Kemudian untuk fitur yang kelima yaitu notifikasi. Jadi di sistem informasi manajemen kendaraan dinas ini dapat melakukan notifikasi pengingat pajak dan pengingat servis di bagian operator. Kemudian notifikasi pengajuan servis
di bagian admin karena untuk melakukan verifikasi pengajuan servis. Dapat dilihat seperti ini. Di sini untuk di halaman operator dapat melihat notifikasi servis kendaraan, notifikasi pajak kendaraan, dan dapat dilihat di sini dan di sini. Ketika diklik, maka akan muncul data kendaraan yang belum melakukan servis. Yang di sini akan muncul data kendaraan yang belum melakukan pajak. Seperti ini untuk notifikasi pajak dan servisnya. Kemudian untuk melihat notifikasi pengajuan servis dapat dilihat di bagian admin. Kita masuk ke dashboard. Nah, di sini terdapat notifikasi pengajuan servis kendaraan. Dan dapat dilihat di pojok kanan atas ini. Ketika diklik, maka ada dua data yang belum disetujui ataupun ditolak untuk pengajuan servisnya. Seperti ini. Itu untuk fitur menampilkan notifikasi. Untuk fitur yang keenam yaitu fitur bukti pemeliharaan kendaraan. Nah, di sini digunakan untuk menambahkan bukti data-data pemeliharaan servis, pemeliharaan pajak, serta pemeliharaan BBM. Untuk pemeliharaan servis dan pemeliharaan pajak, jadi nanti di bagian operator akan muncul notifikasi servis kendaraan dan notifikasi pajak. Itu untuk pemeliharaan servis rutin dan berkala, maka kita akan menambahkan untuk servis rutin dan berkala di menu pemeliharaan servis dan pilih menu servis rutin atau berkala. Nah, di sini terdapat data bahwa kendaraan yang belum melakukan servis terdapat 3 kendaraan. Misalnya di sini saya akan melakukan pemeliharaan servis rutin atau berkala untuk unit 9. Untuk pertama, di sini operator akan menampilkan form pemeriksaan untuk dicetak dan dilakukan pemeriksaan kendaraan secara manual. Seperti ini. Dan seperti ini untuk tampilan form manual yang dilakukan. Kemudian klik print. Ini adalah hasil print form pemeriksaan setiap 4 bulan untuk dilakukan pengecekan secara manual oleh ketua regu atau pemeriksaan kendaraan. Seperti ini untuk formnya. Kemudian untuk petugas pemeriksaan akan melakukan pengecekan secara manual. Setelah melakukan pengecekan secara manual, kemudian operator harus menginputkan hasil pemeriksaan. Di sini, di aksi 1, input hasil pemeriksaan. Klik button input hasil pemeriksaan. Nah, di sini terdapat form hasil pemeriksaan. Pilih petugas misalnya Suharno. Bagian pemeriksaannya bagian dalam mesin. Pilih indikator minyak rem dan kopling, dan jika di indikator tidak ada maka bisa diinputkan di sini. Kemudian dengan kondisi penggantian keterangan pemeriksaan penggantian minyak rem dan kopling. Kemudian jika ada kerusakan yang lain maka bisa tambahkan add. Nah, di sini pilih bagian yang kedua yaitu bagian chassis dengan indikatornya, misalnya di sini tidak ada. Bisa ditambahkan di indikator lain. Di sini baut kopel dengan kondisi pengencangan keterangan dan baut kopel. Setelah itu kita kalau sudah melakukan semuanya diinputkan, kemudian klik submit.
maka akan muncul di data hasil pemeriksaan servis. Di sini dapat dilihat detailnya. Detailnya seperti ini, itu hasil pemeriksaan. Kemudian setelah mengumpulkan hasil pemeriksaan, maka status pemeliharaan servisnya berubah menjadi selesai pemeriksaan. Yang sebelumnya statusnya belum dilakukan. Setelah itu operator melakukan pemeliharaan di mitra servis. Setelah selesai melakukan pemeliharaan di mitra servis, operator dapat menginputkan data dasar servis kendaraan. Pilih menu servis atau di aksi 2 servis. Oke. Kemudian menambahkan mitra servisnya di rasio servis dengan kerusakan kemudian minyak rem dan kopling. Rancangan baut kopel. Kemudian biaya servisnya di sini total biayanya 180.000. Setelah itu klik submit, maka akan muncul di riwayat pemeliharaan servis. Di sini seperti ini untuk datanya. Setelah itu untuk pemeliharaan pajak, jadi nanti di bagian operator akan muncul notifikasi pemeliharaan pajak. Untuk melakukan pemeliharaan pajaknya, pilih menu pemeliharaan servis, pilih jadwal pajak. Untuk pemeliharaan pajaknya, nanti di bagian operator akan muncul notifikasi pajak kendaraan. Di sini yang mendekati yaitu unit 4, maka pilih menu pemeliharaan pajak, pilih jadwal pajak. Di sini terdapat aksi untuk menambahkan bukti pemeliharaan pajak. Klik aksi bukti. Kemudian menggunakan nominal pembayarannya. Nominal pembayaran 2.200.000 dengan bukti pemeliharaan pajak. Ini. Klik submit, maka akan tertambah pemeliharaan servis untuk unit 4 seperti ini. Setelah itu untuk pemeliharaan BBM, jadi untuk operator dapat mengumpulkan di menu pemeliharaan BBM, pilih pengisian BBM. Ini bisa dilakukan setiap saat. Jadi bisa menambahkan di button tambah pengisian BBM, klik M. Kemudian misalnya di sini saya menambahkan pengisian BBM untuk kendaraan Mitsubishi Fuso unit 9 dengan nama mitranya SPBU Bedaringan. Untuk tanggal pengisiannya 22 Agustus. Untuk biaya pengisian 300.000. Kemudian harus mengupload bukti pengisian BBM. Nah, setelah itu klik submit. Nanti akan muncul riwayat pemeliharaan BBM untuk unit 9 sudah berhasil ditambahkan. Itu untuk fitur kemudian kita dapat melakukan pemeliharaan servis untuk pengajuan pemeliharaan servis yang dilakukan oleh operator tadi. Jadi untuk
itu agar operator dapat melakukan pengajuan pemeliharaan servis yang awalnya itu belum disetujui, maka operator harus menunggu persetujuan dari admin. Di sini saya akan melakukan verifikasi dari admin. Di sini, di bagian admin akan muncul notifikasi pengajuan servis kendaraan. Di sini saya akan melakukan verifikasi untuk unit 4. Saya di sini. Untuk unit 4, statusnya belum disetujui. Jadi di sini saya akan verifikasi dengan klik di bagian status. Apakah disetujui? Pilih disetujui. Jadi kalau disetujui nanti tidak akan menginputkan keterangan penolakan. Jika ditolak, maka harus masukkan keterangan penolakan. Misalnya di sini disetujui, klik submit. Maka pengajuan pemeliharaan statusnya berubah menjadi disetujui. Seperti ini. Setelah itu operator baru bisa melakukan pemeliharaan servis. Kembali ke bagian operator. Jadi di sini untuk pengajuan servis unit 4 statusnya berubah menjadi disetujui. Setelah itu bisa menginputkan bukti pemeliharaan servis pengajuan. Klik aksi servis. Kemudian akan muncul form tambah data pemeliharaan servis. Di sini untuk mitranya digambar rapi. Kerusakannya lampu kanal pecah, biayanya 250.000. Beli kondisi sesudah melakukan servis. Klik submit. Maka akan muncul di riwayat pemeliharaan servis di sini. Untuk unit 4 dengan biaya servis pengajuan untuk lampu kanan pecah 250.000. Jadi itu untuk fitur menambahkan bukti pemeliharaan servis, pemeliharaan pajak, dan pemeliharaan BBM. Kemudian untuk fitur yang ketujuh atau yang terakhir yaitu mencetak laporan. Di sini, di sistem informasi ini dapat mencetak laporan keuangan dan laporan riwayat data pemeliharaan servis, pemeliharaan pajak, dan pemeliharaan BBM. Jadi untuk melakukan cetak laporan ini dilakukan oleh bagian admin. Misalnya untuk mencetak laporan anggaran pemeliharaan, pilih menu anggaran pemeliharaan. Nah, di sini dapat mencetak Excel dan PDF untuk setiap tahunnya dan juga untuk semua tahun. Bisa di sini. Misalnya di sini saya akan mencetak pada tahun 2021. Pilih cetak Excel. Memilih tempat penyimpanan cetak di sini. Kemudian kita coba cetak PDF. Ini tempat penyimpanan. Di sini kita download. Kemudian kita akan membuka laporan anggaran keuangan tahun 2021 untuk format Excel terlebih dahulu. Ini laporan anggaran pemeliharaan tahun 2021. Seperti ini untuk format Excel. Kemudian kita akan melihat yang format PDF. Dapat dilihat seperti ini. Itu untuk cetak laporan
Excel maupun PDF laporan keuangan pemeliharaan kendaraan dinas. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk mencetak laporan pemeliharaan servis, pemeliharaan pajak, dan pemeliharaan BBM. Misalnya pemeliharaan servis, klik menu servis, pilih menu servis, kemudian cetak, bisa cetak semua data dan cetak per periode tahun. Misalnya di sini saya cetak PDF per periode tahun, pilih tahun 2021. Nanti otomatis akan terpilih untuk tahun sekarang. Jadi cetak per periode. Kemudian bisa mencetak Excel untuk semua data, untuk Excelnya. Jadi untuk yang pemeliharaan pajak ini juga sama seperti ini. Misalnya di sini untuk tahun 2021 juga. Kemudian untuk pemeliharaan BBM sama untuk pencetak PDF dan cetak Excelnya. Misalnya di sini untuk pemeliharaan BBM kita cetak PDF untuk semua data tahun. Jadi nanti untuk tahun sebelumnya itu juga bisa dicetak. Jadi satu di sini. Kemudian kita akan membuka untuk laporan pemeliharaan pajak, servis, dan pemeliharaan BBM. Untuk laporan servis kendaraan dengan format Excel, dapat dilihat seperti ini. Kemudian untuk laporan pajak kendaraan dalam format Excel seperti ini. Kemudian laporan pengisian BBM dalam format Excel seperti ini juga. Dapat dilihat seperti ini. Dan kemudian untuk laporan PDF pemeliharaan servis, pemeliharaan pajak, dan pemeliharaan BBM dapat dilihat seperti ini. Ini untuk laporan data servis tahun 2021. Ini laporan data pajak tahun 2021. Kemudian ini laporan pengisian BBM kendaraan untuk semua data. Jadi di sini terdapat data 2020 juga. Dapat dilihat seperti ini. Ini adalah tampilan untuk laporan pemeliharaan kendaraan dinas dalam format PDF. Sekian penjelasan atau demo lengkap sistem informasi manajemen kendaraan dinas berbasis website ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.